Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjudul keberadaan koperasi dalam sistem pasar. Perkenalkan, nama saya Angelika Jinsupadi, NPM 2320470 dengan teman saya. Saya Desi Natasari dengan NPM 2320450. Saya Arlia Serlina, NPM 2320463. Saya Nanda Solehatu Zara, NPM 2320472. Saya Pramono Surya Wibowo, NPM 2320453. Saya Alifa Karisma, NPM 2320471. Daftar isi: pertama, lingkungan stabil atau labil; kedua, kecocokan gaya kepemimpinan dengan masing-masing sifat lingkungan; yang ketiga, studi kasus. Lingkungan stabil atau labil. Lingkungan stabil ditandai dengan sedikit perubahan elemen yang mempengaruhi organisasi, sehingga ketergantungan terhadap lingkungan rendah. Sebaliknya, lingkungan labil memiliki banyak elemen yang berubah cepat, meningkatkan ketidakpastian dan ketergantungan organisasi pada faktor eksternal. Koperasi sebagai bagian dari UMKM sering menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keberlangsungan usaha mereka. Untuk yang selanjutnya, kecocokan gaya kepemimpinan dengan masing-masing sifat lingkungan. Gaya kepemimpinan pada lingkungan stabil. Lingkungan stabil karakteristiknya adalah perubahan yang lambat dan relatif tetap. Gaya kepemimpinan yang cocok untuk lingkungan seperti ini adalah gaya kepemimpinan autokrasi. Pemimpin ini membuat keputusan tanpa melibatkan bawahan. Cocok untuk situasi di mana kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan diperlukan meskipun lingkungan stabil. Gaya kepemimpinan birokrasi. Fokus pada aturan dan prosedur yang sesuai dengan lingkungan yang stabil dan memerlukan konsistensi dan kepatuhan terhadap standar. Gaya kepemimpinan karismatis. Meskipun lebih fleksibel, pemimpin karismatik dapat efektif dalam lingkungan stabil, karena mereka dapat memotivasi dan menginspirasi tim tanpa perlu banyak perubahan drastis. Selanjutnya, gaya kepemimpinan pada lingkungan labil. Lingkungan dinamis atau labil ditandai dengan perubahan yang cepat dan tidak terprediksi. Gaya kepemimpinan yang sesuai untuk lingkungan seperti ini ada 3, yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas, gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan kendali bebas yaitu memberikan kebebasan kepada bawahan untuk membuat keputusan cocok untuk lingkungan yang memerlukan adaptasi cepat dan inovasi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan yang membantu dalam menghadapi perubahan cepat dengan memanfaatkan ide dan perspektif dari seluruh tim. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin ini mendorong perubahan dari inovasi, memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, dan sangat cocok untuk lingkungan yang dinamis dan memerlukan adaptasi cepat. Selanjutnya, studi kasus Koperasi Produsen Kopi Gayo. Latar belakang, Koperasi Produsen Kopi Gayo berdiri pada Oktober 2016 dan berlokasi di Aceh Tengah, Aceh. Koperasi ini dibentuk karena banyaknya petani kopi skala kecil yang kesulitan memasarkan hasil panen mereka secara mandiri. Harga jual kopi mereka seringkali tertekan oleh tengkulak, dan akses terhadap teknologi pengolahan kopi yang modern sangat terbatas. Tujuan dibentuknya koperasi ini adalah untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar, mendapatkan harga yang lebih baik, dan membuka akses terhadap teknologi pengolahan kopi yang lebih baik. Upaya yang dilakukan koperasi. 1. Koperasi bersaing dengan perusahaan kopi lainnya dalam hal kualitas, produk, dan harga. 2.
Koperasi menggunakan mekanisme pasar untuk menentukan harga jual kopi berdasarkan permintaan pasar dan penawaran dari para pesaing. 3. Koperasi harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar agar tetap kompetitif. Kesimpulan kasus. Kesulitan pemasaran kopi Gayo oleh koperasi produsen merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi komprehensif. Dengan mengidentifikasi akar masalah dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, koperasi dapat meningkatkan daya saing produknya dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani. Pasar kopi dunia sangat kompetitif. Dengan banyaknya negara penghasil kopi yang berkualitas, Koperasi Gayo perlu membedakan produknya dan melakukan promosi yang lebih efektif untuk bersaing. Ketergantungan pada perantara seperti tengkulak seringkali membuat harga yang diterima petani menjadi rendah. Koperasi perlu membangun saluran distribusi sendiri untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.